Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, masih bersama dengan Bu Sinta. Hari ini kita akan belajar matematika. Ya, alhamdulillah materi di bab 2 sudah selesai ya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi di bab 3, yaitu tentang bangun datar dan bangun ruang. Nah, apa sajakah bangun datar dan bangun ruang tersebut? Ya, yang pertama bangun datar ada trapesium, segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, dan lingkaran. Sedangkan pada bangun ruangnya ada kubus dan balok. Nah, kita juga akan belajar jaring-jaring, kubus, dan balok. Nah, kalau hari ini kita akan belajar bangun datar, trapesium, dan segitiga. Anak-anak bisa buka buku modulnya halaman 23 ya. Anak-anak masih semangat kan belajar dari rumahnya? Semangat! Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran online hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khuzain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yuk kita simak pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun datar. Yang pertama ada trapesium. Pengertian: trapesium merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang mana 2 di antara rusuknya saling sejajar namun tidak sama panjang. Trapesium juga bisa kita disebut dengan bangun datar 2 dimensi yang terbentuk oleh 4 sisi, di mana 2 sisi di antaranya saling sejajar tetapi tidak sama panjang. Untuk menghitung luas dan keliling trapesium, terkadang kita memerlukan juga rumus-rumus bangun datar lainnya seperti rumus luas dan keliling persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, selanjutnya yang B merupakan jenis-jenis trapesium. Yang pertama ada trapesium sembarang. Trapesium sembarang merupakan trapesium yang keempat rusuknya tidak sama panjang. Anak-anak bisa perhatikan gambar trapesiumnya ya. Nah, rusuk yang sebelah kiri dan rusuk sebelah kanan tidak sama panjang ya. Nah, kemudian trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku adalah trapesium yang mana 2 di antara 4 sudutnya merupakan sudut siku-siku. Nah, anak-anak perhatikan, sudutnya ada 4 sudut, tapi dari 2 sudut tersebut 2 merupakan sudut siku-siku yang sebelah kiri ya. Kemudian ada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki adalah trapesium yang mempunyai sepasang rusuk sama panjang dan sepasang rusuk sejajar. Trapesium sama kaki mempunyai satu simetri lipat. Nah, jadi pada trapesium sama kaki itu rusuknya sama, panjangnya pun sama, rusuknya sejajar dan panjangnya pun sama ya. Nah, kemudian ada sifat-sifat trapesium. Trapesium memiliki beberapa sifat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai sepasang sisi yang sejajar dengan sisi yang terpanjang disebut alas trapesium. Nah, kemudian jumlah dari 2 sudut yang berdekatan atau yang dalam istilah matematika biasa disebut dengan sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Kemudian jumlah dari semua sudut trapesium ada 4 sudut ialah 360 derajat. Dan yang terakhir mempunyai satu simetri putar. Nah, yang D ada rumus keliling trapesium. Menghitung keliling sebuah bangun trapesium dapat diartikan dengan menghitung seluruh tepian bangun datar ini. Jadi, untuk menghitungnya kita hanya perlu menjumlahkan keempat garis atau rusuk dari trapesium. Nah, rumus keliling trapesium dapat dituliskan sebagai berikut ini. Keliling trapesium rumusnya AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Contoh soal menghitung keliling trapesium. Anak-anak perhatikan contohnya ya. Tadi rumus untuk mencari keliling trapesium adalah
AB ditambah BC tambah CD ditambah DA. Nah, contoh soal menghitung keliling trapesium. Yang pertama, jika sebuah trapesium yang mempunyai panjang sisi AB sama dengan 2 cm, BC sama dengan 7 cm, CD sama dengan 9 cm, DA sama dengan 8 cm, cari dan hitunglah keliling trapesium tersebut. Tadi rumusnya adalah AB tambah BC tambah CD tambah DA ya. Nah, tadi kemudian penyelesaian diketahui sisi AB sama dengan 2 cm. Sisi BC sama dengan 7 cm. Kemudian sisi CD ada 9 cm dan sisi DA sama dengan 8 cm. Nah, yang ditanya keliling, jawab kelilingnya sama dengan AB tambah BC tambah CD sama DA. Keliling tadi AB-nya 2, BC-nya 7, CD-nya 9, DA sama dengan 8. Nah, kemudian jumlahkan 2 tambah 7, 9, 9 tambah 9, 18, 18 tambah 8, 26. Jadi keliling bangun trapesium tersebut adalah 26 cm. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Jika sebuah trapesium yang mempunyai panjang sisi AB sama dengan 32 cm, BC sama dengan 27 cm, CD sama dengan 19 cm, DA sama dengan 18 cm, cari dan hitunglah keliling trapesium tersebut. Nah, penyelesaian diketahui tadi sisi AB 32 ya, BC 27, CD 19, DA sama dengan 18 cm. Yang ditanya keliling, jawab. Kemudian kelilingnya rumusnya AB tambah BC tambah CD tambah DA. Kemudian kita jumlahkan, tadi AB-nya adalah 32, BC-nya ada 27, CD-nya adalah 19 dan DA adalah 18. Kemudian kita jumlahkan 32 tambah 27 tambah 19 tambah 18. 32 tambah 27 tambah 19 tambah 18. Kita jumlahkan 7 tambah 2, 9, 9 tambah 9, 18, 18 tambah 8, 26. Kita simpan 2 di atas ya. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 1, 9. Jadi keliling trapesium tersebut adalah 96 cm. Nah, contoh satu lagi. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Nah, jika sebuah trapesium yang mempunyai panjang sisi AB sama dengan 27 cm, BC sama dengan 56 cm, CD sama dengan 69 cm, DA sama dengan 33 cm, cari dan hitunglah keliling trapesium tersebut. Nah, penyelesaian diketahui sama ya, AB adalah 27, BC adalah 56, CD adalah 69. Kemudian sisi DA sama dengan 33 cm. Ditanya kelilingnya, jawab. Tadi kan rumus keliling AB tambah BC tambah CD tambah DA. Kita hitung kelilingnya 27 tambah 56 tambah 69 tambah 33. Kita tulis di sini ya, 27 tambah 56 tambah 69 tambah 33. Kita jumlahkan 6 tambah 7, 13, 13 tambah 9, 22, 22 tambah 3, 25. Kita tulis 5 di sini. Kemudian 2 di atas. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 3, 18. Nah, hasilnya adalah, jadi keliling trapesium tersebut adalah 185 cm. Seperti itu ya anak-anak. Mudah kan? Nah, kemudian yang E, rumus luas trapesium. Nah, kalau tadi rumus keliling trapesium, nah sekarang rumus luas trapesium. Nah, untuk menghitung luas sebuah bangun trapesium, kita perlu terlebih dahulu mengetahui rumus bangun trapesium. Berikut merupakan rumus luas trapesium. Rumus luas trapesium sama dengan 1/2 atau setengah dikali A ditambah B dikali T atau tinggi. Keterangan L adalah luas, A sama dengan sisi alas, B sama dengan sisi atas, dan yang T adalah tinggi. Yuk kita perhatikan contoh soal menghitung luas trapesium. Contoh soal menghitung luas trapesium. 1. Hitunglah luas gambar trapesium di samping. Nah, diketahui sisi alas adalah 18 cm. Ini merupakan sisi alas ya, sisi alasnya 18 cm. Kemudian sisi atasnya adalah 12 cm. Nah, ini sisi atas. Kemudian tinggi adalah 10 cm.
Coba diulang. Tadi sisi alas itu yang sebelah sini ya, yang di bawah namanya sisi alas. Sisi alasnya adalah 18 cm. Kemudian sisi atas yang sebelah atas ini adalah 12 cm. Nah, kemudian tingginya adalah 10. Ini tingginya. Yang ditanya adalah luas. Tadi luas trapesium adalah berapa? Nah, tadi luas trapesium adalah setengah dikali A ditambah B dikali T. Kemudian jawab ya. Tadi rumusnya adalah setengah dikali A ditambah B dikali T. Nah, setengahnya terus di sini. Kemudian A itu merupakan sisi alas ya. Sisi alasnya adalah 18 cm, tulis sini. Kemudian B ini merupakan sisi atas. Nah, sisi atasnya adalah 12 cm. Dan T ini adalah tinggi, dan tingginya adalah 10 cm. Kemudian kita hitung. L sama dengan setengah dikali 18 tambah 12 berapa? 30. 30 kali 10. Luas sama dengan setengah dikali 30 kali 10 hasilnya berapa? 300 ya. Nah, kemudian 300 dibagi 2 hasilnya adalah 150 cm kubik. Jadi, luas trapesium pada gambar di samping adalah 150 cm persegi. Ingat-ingat, kalau menghitung luas dikasih persegi di atasnya ya, atau tanda 2. Nah, kita ulang lagi ya. Tadi kan rumus luas trapesium adalah setengah dikali alas tambah A tambah B dikali T. Tadi luasnya adalah setengah. A ini merupakan sisi alasnya adalah 18. B ini merupakan sisi atasnya adalah 12 cm. Kemudian T-nya adalah 10 cm. Kemudian setengah dikali 18 tambah 12 adalah 30. 30 kali 10 ya. 30. 18 tambah 12 hasilnya adalah 30 dikali 10. Nah, terus jadi setengah. 30 kali 10 hasilnya adalah 300. Nah, kemudian 1/2 dikali 300. 300 bagi 2 hasilnya adalah 150. 150 kali 1 adalah 150 cm persegi. Jadi luas trapesium tersebut adalah 150 cm persegi. Seperti itu ya anak-anak. Baik, lanjut ya anak-anak. Jika tadi kita sudah belajar tentang trapesium, nah sekarang lanjut ke bangun datar segitiga. Nah, pengertian segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 garis lurus yang saling berpotongan. Segitiga dibentuk oleh 3 buah titik sudut yang letaknya tidak segaris dihubungkan. Untuk setiap segitiga selalu berlaku sifat-sifat, yaitu jumlah panjang dua sisi selalu lebih besar daripada panjang sisi segitiga. Nah, jumlah sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Sudut terbesar adalah sudut yang menghadap sisi terpanjang, sedangkan sudut terkecil adalah sudut yang menghadap sisi terpendek. Besar sudut luar sama dengan jumlah dua sudut yang tidak berlurus dengan sudut luar tersebut. Nah, kemudian ada jenis-jenis segitiga yang B ya. Anak-anak bisa perhatikan gambarnya di halaman 27. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya mempunyai panjang yang sama, yang menyebabkan ketiga sudutnya mempunyai ukuran 60 derajat. Nah, dilihat ya, ketiga sisinya sama. Nah, kemudian ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai dua sisi sama panjang, yang menyebabkan dua sudutnya memiliki besar yang sama. Nah, kalau pada segitiga sama kaki mempunyai dua sisi yang sama panjang ya, yang menyebabkan dua sudutnya memiliki besar yang sama. Yang terakhir ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga dengan ketiga panjang sisinya berbeda-beda, sehingga ketiga besar sudutnya juga berbeda-beda. Nah, Anda bisa lihat gambarnya ya di halaman 28.
ketiga sisinya berbeda-beda gambarnya ya. Makanya namanya segitiga sembarang. Dan besar sudutnya juga berbeda-beda. Kemudian yang kedua, jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, berdasarkan besar sudutnya, segitiga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, kalau tadi berdasarkan panjang sisinya, nah yang sekarang berdasarkan besaran sudutnya ya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku dalam kurung 90 derajat. Pada segitiga siku-siku, dua sisinya akan membentuk sudut 90 derajat. Sisi yang tidak membentuk sudut disebut sisi miring atau hipotenusa. Ingat-ingat, jadi segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku atau besarnya yaitu 90 derajat. Nah, yang kedua ada segitiga lancip. Nah, segitiga lancip adalah segitiga yang masing-masing sudut besarnya kurang dari 90 derajat atau besar sudutnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi sudut lancip ini sudut yang besarnya kurang dari 90. Kurang dari 90 derajat ya. Kalau tadi sudut siku-siku atau segitiga siku-siku tadi yang besar sudutnya 90 derajat. Nah, kalau segitiga lancip besar sudutnya yaitu kurang dari 90 derajat. Nah, yang terakhir ada segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu dari 3 sudutnya merupakan sudut tumpul atau besar sudutnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, kalau pada segitiga siku-siku besar sudutnya adalah 90 derajat, kemudian pada segitiga lancip besar sudutnya adalah kurang dari 90 derajat. Nah, pada segitiga tumpul besar sudutnya yaitu melebihi 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian yang C ada sifat-sifat segitiga. Yang pertama, dua sisi yang sama panjang. Sisi tersebut sering disebut kaki segitiga. Sifat yang kedua, dua sudut yang sama besar, yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi yang panjangnya sama. Dan yang ketiga atau sifat yang ketiga yaitu satu sumbu simetri. Selanjutnya yang D yaitu rumus keliling segitiga. Rumus keliling segitiga dapat diperoleh dengan menjumlahkan tiap sisi segitiga. Berikut merupakan rumus keliling segitiga. Jadi rumus keliling segitiga adalah A ditambah B ditambah C. Contoh soal menghitung keliling segitiga. Yuk disimak. Contoh soal menghitung keliling segitiga. Nomor 1. Segitiga sama sisi memiliki sisi sepanjang 15 cm. Berapa keliling segitiga tersebut? Penyelesaian. Diketahui panjang sisinya adalah 15 cm ya. Yang ditanya keliling. Tadi keliling segitiga rumusnya apa? A ditambah B ditambah C. Jawab, keliling yaitu sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Karena merupakan segitiga sama sisi, maka panjang ketiga sisi sama panjang, yaitu 15 tambah 15 tambah 15. Ya, hasilnya adalah 45 cm. Jadi keliling segitiga sama sisi tersebut adalah 45 cm. Seperti itu ya anak-anak. Nah, contoh yang kedua. Sebuah segitiga sembarang memiliki sisi-sisi sepanjang 3 cm, 5 cm, dan 8 cm. Hitunglah keliling dari segitiga tersebut. Penyelesaian. Diketahui tadi A-nya adalah 3 cm, B-nya adalah 5 cm, dan C-nya adalah 8 cm. Ditanya keliling. Jawab, keliling sama dengan sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Jadi 3 ditambah 5 ditambah 8. 3 tambah 5. 8 tambah 8, 16. Jadi keliling segitiga sembarang tersebut adalah 16 cm. Nah, kalau tadi mencari keliling segitiga, sekarang mencari luas segitiga. Yang rumus luas segitiga. Luas, area atau luasan adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi, yaitu suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas oleh kurva atau garis tertutup. Besar luas bangun segitiga merupakan besaran dari ukuran segitiga itu sendiri. Nah, berikut rumus luas dari bangun segitiga.
luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi atau alas dikali tinggi dibagi 2. Yuk untuk lebih jelasnya kita simak contoh soal menghitung luas segitiga. Contoh soal menghitung luas segitiga. Contoh nomor 1. Ada sebuah segitiga lancip yang memiliki panjang alasnya adalah 12 cm dan juga memiliki tinggi sama dengan 10 cm. Cari dan hitunglah luas segitiga tersebut. Penyelesaian diketahui tadi alasnya adalah 12 cm, tingginya adalah 10 cm. Ditanya luas, jawab. Luasnya tadi setengah dikali alas dikali tinggi. Tadi luasnya sama dengan setengah dikali 12 dikali 10. Kita hitung ya, 12 kali 10. 12 kali 1 adalah 12. Kita tulis 0 di sini ya, 120. Jadi sama dengan setengah dikali 120 ya di sini ya. Kemudian setengah dikali 120. 120 bagi 2 adalah 60. 60 kali 1 ini adalah 60 cm persegi. Jadi luas segitiga lancip tersebut adalah 60 cm persegi. Ibu ulang ya, tadi ada sebuah segitiga, alasnya adalah 12 dan tingginya adalah 10. Kemudian tadi yang dicarikan luas, tadi luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kita tulis setengah dikali 12 dikali 10. Nah, kemudian setengah dikali 12 kali 10. 12 kali 10 itu sama dengan 120. Berarti 120 dibagi 2 adalah 60. 60 kali 1 hasilnya adalah 60 cm persegi. Nah, kita jumlahkan di sini juga bisa 120. 120 bagi 2 60. 60 kali 1 60 cm persegi. Jadi luas segitiga lancip tersebut adalah 60 cm persegi. Contoh soal yang kedua. Sebuah segitiga siku-siku yang memiliki panjang alasnya adalah 20 cm dan juga memiliki tingginya 40 cm. Cari dan hitunglah luas segitiga tersebut. Penyelesaian. Tadi diketahui alasnya adalah 20 cm ya. Kemudian tingginya adalah 40 cm. Yang ditanyakan adalah luas. Tadi luasnya adalah berapa? Luasnya adalah apa rumusnya? Setengah dikali alas dikali tinggi. Kita tulis setengah, kemudian alasnya adalah 20, tingginya adalah 40. Kita kalikan dulu, 20 kali 40 hasilnya berapa sih? 20 kali 40, 2 kali 4, 8. Nolnya ada 2. Jadi 20 kali 40 hasilnya adalah 800. Kemudian kita bagikan. 400 bagi 2 hasilnya adalah 400. 400 kali 1 adalah 400 cm persegi. Jadi, luas segitiga siku-siku tersebut adalah 400 cm persegi. Bagaimana anak-anak? Sampai sini sudah paham? Ya, baik anak-anak. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Tadi kita sudah belajar tentang bangun datar trapesium dan bangun datar segi 3. Nah, untuk selanjutnya tugas hari ini yaitu anak-anak silakan kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 4. Atau anak-anak bisa buka buku modulnya halaman 48 ya. Anak-anak kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 4 saja. Ya, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan anak-anak, semangat!